Halo, para pencinta cerita mendalam dan sinema yang penuh emosi. Selamat datang kembali di Hana-Hana, tempat kita menyelami dunia film, drama, dan karakter yang tak hanya menghibur, tapi juga menggugah pikiran. Dari kisah-kisah penuh gairah hingga konflik batin yang menggetarkan, kami di sini untuk mengupas setiap detail dengan cara yang cerdas dan respektif. Hari ini kita akan membahas sebuah karya yang berani, penuh nuansa, dan dipimpin oleh karakter yang tak terlupakan. Jadi, siapkan kopimu, buka pikiranmu, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk ikut berdiskusi dengan kami. Drama dewasa dengan kode URE 124 yang dirilis pada 6 Juni 2025 oleh Studio Madonna menghadirkan adaptasi live action dari karya orisinal Alps Ichimando. Dengan durasi 150 menit, film ini disutradarai oleh Kitorune Kawaguchi dan menampilkan Mina Kitano sebagai pemeran utama, didampingi Ken Matsumoto. Sebagai sebuah drama dewasa, film ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti kejenuhan pernikahan, pencarian identitas, dan dinamika hubungan terlarang dengan pendekatan naratif yang berani namun tetap mempertahankan kedalaman emosional. Mengisahkan seorang ibu rumah tangga bernama Saki yang diperankan oleh Mina, yang menjalani kehidupan monoton dalam pernikahannya yang telah kehilangan gairah. Rasa frustrasi dan kekosongan emosional mendorongnya untuk menjelajahi dunia aplikasi kencan yang membawanya pada hubungan terlarang dengan seorang pria bernama Yuya yang diperankan oleh Ken Matsumoto. Plot ini diadaptasi dengan setia dari karya asli Alps Ichimando. Narasi film ini bergerak dengan tempo yang lambat namun terarah, memberikan ruang bagi penonton untuk memahami pergolakan batin Saki, dari keraguan hingga keberanian untuk melanggar batas-batas sosial. Kekuatan alur cerita terletak pada cara film ini menangkap dualitas antara keinginan pribadi dan tanggung jawab sosial. Namun, beberapa penonton mungkin merasa bahwa durasi 150 menit terasa sedikit berlarut, terutama pada babak kedua di mana beberapa subplot terasa repetitif. Meski begitu, tambahan episode orisinal berhasil menambah dimensi baru pada karakter Saki, membuatnya lebih dari sekadar archetype ibu rumah tangga yang kesepian. Saki adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup dalam rutinitas pernikahan yang monoton. Dalam narasi URE 124, ia digambarkan sebagai wanita biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab domestik, namun merasa terjebak dalam kekosongan emosional. Pernikahannya yang tampak stabil di permukaan, kehilangan gairah dan koneksi emosional meninggalkan Saki dengan rasa tidak puas yang tidak terucapkan. Latar belakangnya sebagai ibu rumah tangga biasa menjadi titik awal yang membuatnya relatable, karena banyak penonton mungkin mengenali dilema kehidupan rutin yang ia alami. Motivasi utama Saki berpusat pada pencarian makna dan pengakuan diri di luar peran tradisionalnya sebagai istri. Rasa frustrasi akibat kurangnya perhatian dari suami dan kehidupan yang stagnan mendorongnya untuk bereksperimen dengan aplikasi kencan, yang menjadi katalis untuk hubungan terlarangnya. Konflik batin Saki terletak pada pergulatan antara keinginan pribadinya untuk merasa hidup kembali dan rasa bersalah atas pelanggaran norma sosial serta komitmen pernikahan. Saki mencari keintiman dan validasi yang hilang dari kehidupannya. Hubungan terlarang yang ia jalani bukan hanya tentang ketertarikan fisik, tetapi juga tentang kebutuhan emosional untuk merasa diinginkan dan dihargai. Sebagai ibu rumah tangga, Saki terikat pada ekspektasi sosial yang menuntutnya untuk tetap setia dan menjalankan peran sempurna. Keputusannya untuk melanggar batas ini menunjukkan keberanian, tetapi juga memicu ketegangan internal yang menjadi inti perkembangan karakternya.
Perjalanan Saki dalam drama ini adalah transformasi dari seorang wanita yang pasif dan tertekan menjadi seseorang yang lebih berani mengambil risiko untuk memenuhi kebutuhannya meskipun dengan konsekuensi moral yang ambigu. Saki digambarkan sebagai karakter yang pendiam dan penuh keraguan, mencerminkan kehidupan yang terkekang oleh rutinitas. Ekspresi Mina yang halus dalam adegan pembuka menunjukkan kerapuhan emosionalnya, keputusannya untuk menggunakan aplikasi kencan menandai perubahan signifikan. Ini bukan hanya tindakan impulsif, tetapi cerminan dari keberaniannya untuk menghadapi ketidakpuasan dalam hidupnya. Hubungan dengan karakter pria menjadi cermin bagaimana ia mulai mengeksplorasi identitasnya di luar peran ibu rumah tangga. Saki menghadapi konsekuensi dari pilihannya, baik secara emosional maupun sosial. Meskipun film ini cenderung meninggalkan ending yang terbuka, perkembangan Saki terlihat pada penerimaan dirinya terhadap kompleksitas emosi yang ia alami. Ia tidak sepenuhnya berubah menjadi karakter yang berbeda, tetapi menjadi lebih sadar akan keinginan dan batasan dirinya. Saki adalah karakter yang mewakili banyak individu yang merasa terperangkap dalam rutinitas atau ekspektasi sosial. Kedalaman emosionalnya yang diperkuat oleh akting Mina membuatnya mudah dipahami oleh penonton. Saki bukan karakter satu dimensi, ia menunjukkan kerentanan, keberanian, dan rasa bersalah secara bersamaan, menjadikannya kompleks dan manusiawi. Meskipun tindakannya kontroversial, keputusan Saki untuk mengejar kebahagiaan pribadi menunjukkan kekuatan batin, terutama dalam konteks tekanan sosial yang besar. Drama ini tidak banyak mengeksplorasi masa lalu Saki, seperti apa yang membentuk pernikahannya atau hubungannya dengan suami sebelum cerita dimulai. Ini membuat beberapa motivasi terasa kurang tergali. Perkembangan Saki sangat bergantung pada hubungan terlarangnya, sehingga beberapa aspek identitasnya di luar konflik ini kurang mendapat sorotan. Saki adalah jantung cerita Ure 124. Sebagai protagonis, ia mendorong narasi melalui keputusan-keputusannya yang memicu diskusi tentang moralitas, kebebasan pribadi, dan konsekuensi. Penampilan Mina dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang kuat membuat Saki menjadi magnet emosional yang menarik penonton untuk berinvestasi dalam perjalanannya. Bagi penonton, Saki mungkin memicu refleksi tentang kebutuhan emosional dan batasan dalam hubungan, meskipun beberapa mungkin memandang tindakannya sebagai kontroversial. Dalam konteks budaya Jepang, di mana ekspektasi terhadap peran gender, terutama ibu rumah tangga, masih kuat, Saki mewakili pemberontakan halus terhadap norma-norma tersebut. Karakternya bisa dilihat sebagai simbol wanita modern yang berjuang menyeimbangkan identitas pribadi dengan tekanan sosial. Hubungan terlarangnya juga menjadi metafora untuk pencarian kebebasan, meskipun dengan risiko kehilangan stabilitas yang sudah ia miliki. Mina tampil memukau sebagai Saki. Ia berhasil menghidupkan karakter yang penuh kontradiksi, rapuh namun penuh hasrat. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh Mina mampu menyampaikan kerumitan emosi tanpa perlu dialog berlebihan. Dalam beberapa adegan intim, ia menunjukkan kemampuan untuk menyeimbangkan sensualitas dengan kerentanan, menjadikan karakternya relatable bagi penonton yang memahami dilema moralnya. Ken Matsumoto sebagai lawan main memberikan performa yang solid meskipun karakternya kurang mendapat pengembangan mendalam dibandingkan Saki. Chemistry antara keduanya cukup meyakinkan meski beberapa momen terasa agak dipaksakan demi kebutuhan plot. Sutradara Kitorune Kawaguchi berhasil menjaga keseimbangan antara estetika drama dan elemen dewasa tanpa membuatnya terasa eksploitatif. Namun, beberapa transisi antar adegan terasa kurang mulus yang sedikit mengganggu alur narasi. Editing secara keseluruhan cukup rapi dengan pacing yang mendukung pengembangan karakter meskipun, seperti disebutkan, durasinya bisa dipangkas untuk intensitas yang lebih tajam. Ure 124 bukan sekadar drama dewasa. Ia juga menawarkan refleksi tentang kebutuhan manusia akan koneksi dan pengakuan. Drama ini mengajak penonton untuk mempertanyakan batas-batas moral dalam hubungan tanpa menghakimi karakternya. Meski begitu, pendekatan film ini tetap berada dalam ranah hiburan, sehingga eksplorasi temanya tidak terlalu mendalam seperti drama psikologis murni. Bagi penonton yang mencari cerita dengan nuansa emosional dan sedikit provokatif, film ini cukup memenuhi ekspektasi.
Secara keseluruhan, URE 124 adalah sebuah drama dewasa yang kuat dalam penceritaan intim dan performa akting, terutama dari Mina yang menjadi jantung film ini. Meskipun ada kekurangan dalam pacing dan pengembangan beberapa karakter pendukung, film ini berhasil menghadirkan cerita yang emosional dan relevan bagi penonton dewasa. Bagi penggemar drama dengan tema hubungan yang kompleks atau penggemar Mina, film ini layak ditonton. Namun, durasi yang panjang dan fokus pada elemen dewasa mungkin tidak cocok untuk semua penonton. Itu tadi ulasan kita tentang kisah yang penuh emosi dan karakter yang meninggalkan kesan mendalam. Terima kasih sudah menemani Hana-Hana dalam perjalanan sinematik kali ini. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan ulasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat menikmati malam ini.